Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Maulana dari Manajemen Keuangan Syariah 3D. Yang saya hormati Ibu Nurul Arifin, ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Mohon izin Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menggambarkan hasil artikel yang telah saya buat, yang dimana saya membuat artikel yang berjudul analisis penyalahgunaan rahen dalam penggadaian mobil rental. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena beberapa tahun ke belakang di Indonesia ini telah marak terjadi kasus-kasus yang terjadi di mana ada beberapa orang serta oknum yang menyalahgunakan rahen atau gadai ini. Jadi mereka itu menggadaikan mobil hasil rentalannya, yang dimana hal itu tidak sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam. Kemudian, apa sih faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Nah, saya telah menarik kesimpulan. Di sini ada 3 faktor yang telah saya buat. Yang faktor pertama yaitu masalah atau faktor ekonomi, yang dimana mereka melakukan hal itu karena keadaan terdesak, mungkin karena mereka sedang membutuhkan uang cepat, sehingga mereka menggunakan cara yang salah, yang dilarang seperti ini. Kemudian yang kedua itu ada faktor penyalahgunaan jabatan, yang dimana ada beberapa orang, saya sebutkan saja ya, ada beberapa oknum dari TNI, Polri, serta wakil DPRD pun di suatu kota melakukan hal yang serupa, yaitu menggadaikan mobil hasil rentalan. Nah, saya dapat info atau berita ini dari berita-berita yang terpercaya seperti iNews TV, TV One News, Kompas TV, Tribun News. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan hanya orang atau masyarakat sipil biasa saja yang dapat melakukan kesalahan seperti itu, namun juga orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki tingkatan profesi yang tinggi seperti TNI, Polri, dan DPRD tadi, mereka juga dapat melakukan tindak hal kesalahan seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampak yang akan mereka dapatkan? Nah, di sini yang dampak yang akan didapatkan bukan hanya bagi si pelaku penggadai mobil saja, tapi dampak terbesar yang didapatkan dari kasus ini yaitu untuk si pemilik atau si pengusaha rental mobilnya, yang dimana kan mereka tidak tahu menahu apakah mobilnya itu akan dibawa kemana, apakah tiba-tiba kan direntalkan saja mobilnya, sehingga dampak yang paling besar sih bagi si pengusaha rental, karena dia juga yang akan menanggung kerugiannya jika si penggadai tadi tidak membayar pinjaman ke pegadaiannya hingga lunas. Nah, kemudian setelah dampak ada akibat. Ya, akibatnya mungkin sama saja seperti tadi. Lalu di sini ada penyelesaian masalah. Nah, mungkin penyelesaian masalah yang dapat kita lakukan di sini ada beberapa. Yang pertama, kita selesaikan dari segi hukum, yang dimana mungkin hukum di Indonesia ini tidak bisa berdiri dengan tegak atau dengan adil, karena ternyata masih saja ada oknum-oknum seperti tadi, oknum-oknum Polri dan TNI yang mereka berani gitu melakukan hal tersebut, yang padahal jelas-jelas mereka kan aparat hukum, seharusnya mereka menegakkan hukum, bukan melakukan kesalahan seperti itu. Lalu di sini juga terkait masalah agama, seharusnya para lembaga atau lembaga syariah ya, yaitu MUI juga harusnya menerapkan atau menjelaskan kepada mereka bagaimana sikap atau bagaimana prinsip-prinsip rukun-rukun yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi gadai. Mereka juga harus menjelaskan bagaimana akad-akad yang berlaku, jenis-jenis gadai atau rahan yang ada pada gadai, sehingga orang-orang tidak akan salah kaprah dalam melakukan atau dalam
menjalankan transaksi gadai. Nah, mungkin cukup seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya atau kesimpulannya, saya membuat artikel ini untuk menyadarkan orang-orang di luar sana, terlebih lagi kepada orang-orang yang telah melakukan penggadaian mobil hasil rentalan, agar mereka belajar dari kesalahan, dan untuk teman-teman semuanya supaya menghindari hal ini gitu. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang kasus-kasus seperti rental mobil ini kedepannya, karena akad atau gadai ini berprinsip di dalam Islam itu harus berdasarkan atau harus berasaskan rasa saling tolong menolong tanpa ingin mendapatkan imbalan atau keuntungan. Jadi gadai itu harus didasarkan atas saling tolong menolong. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.